Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta tahapan pemilu ditunda hingga bulan Juli 2025 mengejutkan banyak pihak. Putusan yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU lantaran Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak. Tak sedikit yang menganggap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pemilu tak sesuai dengan koridor hukum. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahkan menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu hingga bulan Juli 2025 tak perlu diindahkan. Hal tersebut karena masuknya gugatan Partai Prima akibat tak masuk verifikasi faktual pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti salah kamar. Ia bahkan menduga ada permainan di belakang putusan kontroversi tersebut. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menilai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah membuat putusan yang berisi penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Nah, menurut Mahfud, tidak semestinya hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri memutuskan perkara administrasi yang berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata? Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi, kalau di kedokteran tuh, independensinya itu misalnya pada kode etik, diatur ini kalau melanggar etik. Ya. Tapi kalau ilmunya salah, itu ada dewan sendiri. Dewan disiplin dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang tersangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini karena ini salah kamar. Ya diabaikan aja kalau sudah naik banding kalah lagi. Oke, kita akan langsung perbincangkan atau diskusikan hal ini bersama dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD. Selamat pagi, Pak Menteri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sehat selalu. Selamat pagi, Vita dan Bayu kayaknya. Ya, betul. Di sini ada Vita dan Bayu di studio, Pak Menteri. Langsung saja, kemarin Pak Mahfud sempat menyampaikan ya bahwa ada permainan di balik putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang menunda pemilu. Itu indikatornya dari mana, Pak Menteri? Ya, indikatornya karena memang suara-suara seperti itu kan udah lama terdengar gitu ya. Dan pemerintah udah menjawab tidak ada penundaan pemilu. Tetapi kemudian itu lalu tiba-tiba ada putusan yang di luar kompetensi ya. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan ya kok bahwa itu di luar kompetensi sudah jelas semua ahli sudah mengatakan itu, bahkan sekarang tulisan seorang ahli hukum tata negara hari ini di Kompas, Zainal Arifin Mokhtar juga udah menulis itu jelas sekali gitu. Saya selalu mengatakan ini, putusan pengadilan itu tidak bisa dihindari, tetapi tidak harus selalu dihormati. Ya, saya tidak bisa menghindari, tetapi kalau sudah jelas kayak gini, untuk apa dihormati? Ya dilawan. Nah, lawannya cara apa? Ya naik banding, melawan secara hukum kepada subjek hukumnya yaitu KPU. Tapi kalau masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, tokoh-tokoh ahli hukum itu melawan dengan pendapat, sehingga mempengaruhi cara hidup berkonstitusi masyarakat kita. Dan saya adalah barisan dari mereka yang melawan cara-cara
mencari jalan di luar jalur yang sudah ditetapkan oleh konstitusi ini. Gitu, Cita. Ya. Nah, baik. Nah, Pak Menteri juga akan sempat menyampaikan bahkan melawan habis-habisan keputusan ini gitu. Dalam konteks ini, pemerintah melawannya bagaimana keputusan pengadilan, Pak? Pemerintah bukan subjek hukum. Ya, tidak punya legal standing dalam hal ini karena legal standingnya ada di KPU. Oleh sebab itu kalau pemerintah, ya cara melawannya itu bahwa kita memastikan pemilu harus jalan. Orang-orang yang menggugat ini itu tidak tahu bahayanya kalau terjadi penundaan pemilu hanya dengan alasan-alasan yang receh-receh gitu. Saya ingin katakan, peradilan pemilu itu ada di Bawaslu dan PT UN. Dan itu sudah di Bawaslu sudah kalah, di PT UN sudah kalah 2 kali, lalu kok pindah ke perdata gitu. Berarti peradilan perdata membatalkan keputusan PT UN. Kan tidak boleh tuh. Lalu diperdatakan, katanya masalah perdatanya tidak bisa. Ini bukan onreh mata hedah. Bukan perbuatan melawan hukum, tapi tuntutannya itu onreh mata overheads dat. Jadi ada kata overheads-nya kalau bidang administrasi. Kalau overheads dat, onreh mata overheads dat itu ya di PT UN. Kenapa masuk ke peradilan umum? Saya katakan ada bahayanya loh ini kalau dibiarkan kayak gini, lalu ada penundaan pemilu. Saya ingin tanya tuh kepada yang punya ide. Kalau betul pemilu harus ditunda, apakah cukup dengan putusan pengadilan? Tidak bisa. Harus mengubah undang-undang. Karena sudah dibatalkan isi undang-undangnya oleh pengadilan negeri. Bahwa 5 tahun sekali itu bukan tahun 2024. Nah, itu kan berarti harus mengubah undang-undang. Satu. Yang kedua, yang lebih berbahaya lagi, kehidupan konstitusional kita. Ini ketentuan konstitusi bahwa pemilu itu 5 tahun sekali. Gitu. Diperpanjang? Oke, diperpanjang. Tapi siapa yang berhak memperpanjang? Apakah pengadilan? Tidak boleh dong pengadilan memperpanjang. Siapa yang berhak memperpanjang? Itu harus MPR. Nah, tapi MPR tidak punya wewenang itu sekarang karena MPR itu bukan lembaga tertinggi negara. Tidak punya wewenang untuk membuat ketetapan pemilu ditunda, tidak boleh. MPR harus mengubah undang-undang dasar. Dan kalau sudah mengubah undang-undang dasar, hanya untuk keperluan yang remeh-temeh kayak gitu, tuh bahaya. Anda bisa bayangkan orang-orang yang mendukung kayak gini ini sejak zaman Bung Karno ada. Bung Karno dulu diberi gelar presiden seumur hidup, tidak boleh diganti. Akhirnya dijatuhkan dan yang mendukung itu yang lari duluan. Lalu ditinggal sendiri Bung Karno. Yang saya baca itu yang namanya Bung Karno sehari-hari kemudian di pemerintahan kan Pak Saifuddin Zuhri Menteri Agama. Yang lain pada lari jadi menyelamatkan diri. Gitu. Secara ofisial ya. Mungkin secara diam-diam enggak. Pak Harto kurang kuat apa dia? 11 Maret 1998 dia didukung oleh 1.000 orang anggota MPR. Tapi hanya 2,5 bulan kemudian justru dipaksa oleh Ketua MPR Harmoko waktu itu untuk mundur. Kalau tidak mundur pekan depan Senin saya undang MPR untuk memecat Soeharto. Itu ancamannya. Lalu sesudah Pak Harto jatuh lari semua teman-temannya. Yang tadinya mendukung menganggap hebat. Wah ini cocok Bapak pembangunan seumur hidup. Pada lari semua sendirian lagi. Sama dengan Gus Dur. Dipaksa-paksa mengeluarkan dekret. Yang maksa-maksa itu akhirnya lari kan nyebrang ke sana. Gitu. Nah ini saya kira nasihat Bu Mega itu tepat tuh ketika hari ulang tahun PDIP. Belajar dari sejarah. Dulu Bapak saya dibegitukan. Dan saya ingin tambahkan, Pak Harto juga begitu, Gus Dur juga begitu. Masa kita akan membuat sejarah itu lagi? Saya ingin tanyakan, kalau oke setuju putusan PN, siapa yang menetapkan sekarang bahwa Presiden memperpanjang masa jabatan? Siapa? Nggak boleh hanya dengan undang-undang. Nggak boleh hanya dengan tap MPR. Itu jauh dari kewenangannya. Itu yang akan menyebabkan kekacauan. Oleh sebab itu, sirkulasi kepemimpinan ini, menurut saya, mari kita salurkan kanalisasi melalui pemilu yang fair dan sudah terjadwal. Gitu. Kalau kita tidak ingin kacau, ini harus dihentikan ini. Gitu. Saya lihat akan kacau ini. Nggak ada yang berwenang memperpanjang jabatan presiden, nggak ada di konstitusi, nggak ada. Oke. Kecuali nanti amandemen dulu. Yuk, silakan. Ya.
Ya, Pak Menteri, menarik sekali. Kalau tadi saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Artinya bisa saja ini tidak dieksekusi. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi seperti tadi Pak Menteri sampaikan. Kalau misalnya tadi saya berangkat dari pernyataan Pak Menteri, kalau ada permainan di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantas apa keuntungan dari pihak-pihak yang menyeting atau mendesain agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menunda pemilu? Ya mereka yang tahu lah. Tetapi kan tidak mungkin kalau tidak ada permainan kok. Sudah kalah di 3 pengadilan, di Bawaslu, di PT UN 2 kali kok tiba ke situ. Kan mesti ada yang main di belakangnya, siapapun dia gitu. Ya kepentingannya mungkin kalau untuk partai apa itu Prima itu ya dia menuntut hak politiknya. Meskipun hak politik itu sudah diuji, kalau di hukum itu sudah diuji oleh PT UN dan 2 kali PT UN, 1 putusan Bawaslu, yang kedua penetapan ketua PT UN, yang ketiga vonis ketua PT UN. Terus kalah lagi ke Perdata. Coba kalau ke Perdata kalah lagi, terus kemana lagi dia? Pindah terus gitu. Hukumnya tuh ya ada ketentuannya, ada kepastian-kepastiannya. Saya tahu bahwa ada konsep keadilan substantif, konsep hukum progresif, tapi bukan itu. Saya juga mendalami hukum progresif. Disertasi saya justru masuk ke hukum progresif. Itu bukan itu maksudnya. Wah, sembarang masuk gitu. Nah, oleh sebab itu, ya kita harus tegas dalam hal ini, ya, agar pemilu ini berjalan lancar gitu. Jangan semua nanti lari kalau nanti macet di MPR. Misalnya ya, MPR mungkin ada sih orang yang setuju ini memperjuangkan, tapi sesudah opini publik, gerakan rakyat menjadi seperti bah, itu pada lari semua. Lalu nyalahkan orang lain, lalu ditinggal. Ya kan? Ini udah 3 kali kita punya presiden begitu. Dirayu-rayu agar memperpanjang, sudah itu ditinggal. Kan gitu. Ya. Oke, Pak Menteri, begini, karena Pak Menteri menyebutkan tadi ada permainan begitu ya. Nah, what next setelah ini gitu? Kalau misalnya dalam kasus pidana kan akan ada penyelidikan begitu ya, baik dari pihak yang berwenang itu. Tapi kalau dalam ranah seperti ini, ketika Pak Menteri sudah menyampaikan ada indikasi permainan, agar ini tidak terulang, apa yang harus dilakukan Pak habis ini Pak? Itu soal moral politik ya, kalau itu tidak diulang lagi. Itu soal moralitas politik aja. Para badut-badut itu yang mungkin mendorong-dorong begitu. Kalau berhasil saya dapat, kalau tidak hasil saya larikan gitu. Kira-kira dari pengalaman Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur. Nah tetapi kalau langkah hukum apa yang akan dilakukan, kita sudah minta KPU untuk naik banding. Dan saya kira Mahkamah Agung tahulah bahwa Mahkamah Agung sendiri sudah membuat peraturan Mahkamah Agung itu nomor 2 tahun 2019 yang mengatakan kalau ada urusan begitu oleh pengadilan negeri diserahkan ke pengadilan PT UN. Ini udah diputus oleh PT UN kok diperiksa lagi. Itu satu. Lalu yang kedua begini, ya. Kalau ini perdata putusannya itu bisa non executable, tidak bisa dilaksanakan. Karena ada 7 alasan untuk mengatakan putusan perdata itu tidak bisa dilaksanakan. Apa? Barangnya tidak ada. Ini kan barangnya tidak ada. Penundaan pemilu itu bukan barang perdata, itu barang publik. Siapa? Kalau mau diterima, terus bagaimana cara mengubah undang-undang itu? Siapa yang menetapkan kalau tahun 2019, tahun 2024, 20 Oktober, pemilu tidak ada. Belum selesai. Gitu ya. Siapa yang mau menetapkan bahwa boleh lebih dari 5 tahun itu? Tidak ada yang boleh. MPR aja tidak boleh. Jangan berpikir lah, wah nanti bisa diselesaikan di MPR, sudah diatur semua, tidak boleh. Belum lagi rakyat nanti yang akan bergerak kayak zaman Orde Baru itu. Ngepung gedung MPR. Di daerah-daerah terjadi kekerasan-kekerasan. Dan pembunuhan-pembunuhan. Coba, apa kita mau masuk ke situ lagi? Udahlah, mari kita selamatkan pemerintah ini, kita selamatkan pemerintahan Pak Jokowi ini antar ke pemilu yang fair dan benar. Sesuai dengan selalu dikatakan oleh Pak Jokowi. Kok masih ada aja ya orang yang memaksa-maksa begitu. Gitu. Pak Jokowi sudah mengatakan terbuka berkali-kali. Di sidang kabinetnya saya punya catatannya, punya rekamannya, pernyataan persnya sudah saya jelas bahwa Pak Jokowi tidak mau ada perpanjangan gitu. Kok masih main lewat cara-cara begitu? Nah, oleh sebab itu, saya katakan kalau ini terus ya non executable. Artinya apa? Tidak ada pemerintahan di tahun 20 Oktober tahun 2024 karena belum ada perubahan undang-undang dasar, belum seumpama undang-undang dasar pun diubah, nanti harus buat undang-undang lagi. Buat KPU lagi, buat apa lagi, gitu.
Nah, itu risikonya jauh lebih besar. Orang tuh kan sering bermimpi, datang itu Pak, gampang nanti MPR, kita aturlah, sekian ini sudah setuju, nggak bisa begitu. Gitu. Atas dasar apa bisa melakukan itu? Apalagi kalau PDIP yang terbesar, Partai Demokrat yang besar, ya, PKS misalnya bergabung, dan beberapa partai lain, itu sudah lebih dari sepertiga kekuatan. Nggak bisa sidang MPR untuk itu. Gitu. Kalau misalnya DPR, di MPR dalam sidang MPR, PDIP dan Partai Demokrat tidak mau hadir, tidak ada sidang MPR itu, ya kan? Ketentuannya kan harus lengkap fraksinya. Ya. Itu bisa ngaco, risikonya luar biasa itu. Oleh sebab itu harus kita lawan yang begini. Oke, baik. Pak Menteri. Baik. Artinya yang kita tangkap poinnya adalah pemerintah tetap menjamin bahwa proses tahapan pemilu dan pemilu serentak ini akan tetap berlanjut nanti, tetap berjalan di 2024. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ya, Baik, terima kasih, menganggap Prof. ini Mahfud. tugas konstitusional. Ya, Ya, baik. ya, kita tangkap poinnya. Baik, terima Pak kasih Prof. Mahfud MD sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, kasih. salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Tarmizi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? sehat Kang. Sebetulnya tadi udah kita mulai itu, tapi ada kendala teknis, akhirnya harus diulang. Mudah-mudahan yang ini suaranya bagus nih. Gimana Pak Acep? Bagus, mantap ya. Mantap. Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah bahas tentang permulaan persoalan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pak Ustadz. Dan itu menarik perhatian banyak kalangan karena seperti yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Kita lagi fokus ke sini, peletuk di sini. Ya, ada apa ini? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Siapa pula itu partai prima dan seterusnya. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz Tarmizi di tengah kesibukannya ke sana ke sini beraktivitas sebagai relawan Anies nih, salah satu yang paling sibuk kayaknya. Kang Saiful juga sibuk. Kalau saya sibuknya di sini aja di studio. Saya justru lebih di mantap udara. didengar semua orang. Jadi Pak Ustadz di darat, saya di udara, gitu ya. Kita ketemu di mana? Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Dan Kang Saiful lebih terkenal. Masya Allah. Ya, yang penting sama-sama berjuang lah. Iya, ya, Pak alhamdulillah. Ustadz. Nah, ini perlu kita bahas, perlu kita diskusikan karena ini kan bukan kali pertama kita dengar mau ada tunda pemilu itu. Betul, betul. Dari tahun lalu itu, mulai dari kalau di sini nih ada fotonya ya, ada Muhaimin Iskandar, ada Erlangga Hartarto, ada Bambang Susatyo, ada Menko Marves, Ada Bahlil, ada siapa lagi? Kalau kita absen satu-satu, Muhaimin itu Zulhas. itu terus naik tenggelam gitu ya, tenggelam, naik lagi, tenggelam, naik lagi. Nah kemarin itu sudah tenggelam karena Pak Mahfud sudah bilang tidak ada perubahan 14 Februari. Ibu Mega sudah menegaskan, pokoknya tokoh-tokoh bangsa lah sudah bicara. Ternyata di sini muncul dan kita lihat, bentarnya Pak Ustadz nih, Istana minta publik hormati putusan Hakim PN Jakpus soal penundaan pemilu. Ini kalau saya baca ini secara pribadi saja. PN itu apa? Pengadilan Negeri. Pengen nunda. Oh, pengen nunda. Pengen nunda. Ini kalau saya baca, Istana minta publik hormati. Berarti ini apa artinya? Merestui kan seperti yang merestui gitu. Iya. Yuk kita hormati, yuk kita. Nah ini gimana Pak Ustadz yang warawiri ini kesana kesini bertemu dengan para pendukung Anies, kemudian juga bukan hanya pendukung Anies. Saya kira Pak Ustadz banyak bertemu juga dengan pendukung yang lain-lain ya, bersilaturahim. Melihat ini gimana? Putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, Kang Ipul, saya melihatnya lebih kental nuansa politiknya daripada aspek hukumnya. Karena kenapa? Ini kan yang harusnya disidangkan bukan di peradilan negeri, bukan di peradilan umum, tapi diadili di peradilan pemilu. Ini kan sengketa pemilu, jadi yang berlaku undang-undang pemilu. Maka yang harus mengadilanya itu bukan pengadilan negeri, tapi DKP yang mengadilanya. Ini karena tidak pas, dan ini kan banyak keanehan. Setelah tunda pemilu ditolak oleh partai politik, ditolak oleh DPR walaupun ketua MPR-nya bersuara mendukung, ketua DPR-nya tidak mendukung, sudah kehabisan akal gitu ya. Dan ini kuat dugaan memang ini adalah nuansa politiknya lebih kental karena calon-calon yang konon kabarnya didukung oleh istana itu besar kemungkinan sampai hari ini tuh belum dapat partai politik. Sementara Pak Anies sudah dapat partai politik 28,3%. Ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Prabowo Subianto sudah ada, itu Gerindra, ya kan? Dan terus PKB.
Puan Maharani PDIP, tanpa koalisi dengan partai manapun PDIP sudah mengusung. Jadi kita melihat ini adalah putusan pengadilan ini adalah menunjukkan bahwa adanya friksi antara Presiden Jokowi dengan Megawati. Kan yang bersuara lantang menolak ini kan bukan pihak oposisi saja, tapi pihak PDIP sebagai partai penguasa juga menolak. Karena ada apa? Karena PDIP sudah bulat mendukung Puan Maharani. Sementara pihak istana konon kabarnya akan mengendorse Ganjar dan Erik. Sementara ini belum dapat partai, mereka belum aman. Sementara Anies sudah aman, Prabowo boleh dikatakan aman, Puan aman. Nah ini akan kemana? Ada KIB. Kan KIB itu kuning hijau biru. Karena kenapa? Di Golkar juga pecah. Ya kan saya lihat itu beberapa wakil ketua umum Golkar itu sudah ke Anies. Ketua umumnya juga kita tidak tahu kemana. Karena tidak mungkin ketua umumnya itu kan hasil dari Rakernas Golkar itu adalah Airlangga Hartarto. Tidak mungkin itu. Jadi Airlangga Hartarto ini sekarang sedang bermain. Jadi momentum ini mereka melihat Golkar itu kan, Golkar ini licin, pinter, orang partai dari udah puluhan tahun kok, ya kan? Jadi kalau kita lihat memang peluang akan mendapatkan Golkar, oke lah Golkar dapat gitu ya. PAN dan P3, ini kan kita tidak tahu apakah PAN itu pura-pura mendukung atau bagaimana, karena memang antara PAN dan P3 ini kan syarat dengan ada tanda kutip gitulah ya. Nanti kita sendiri tahu lah gitu ya. Kita akan lihat PAN dan P3 ini nanti Agustus nanti. Agustus Kan begini, Bang Tam, ini rumornya Golkar PAN P3 ini kan tersandera katanya, karena sudah disiapkan sprindik juga kalau nggak nurut. Kan anggaplah, ya udah nurut aja. Ganjar Erik ini kan mestinya nggak usah khawatir gitu, sudah ada. Kalau saya membacanya, terus terang saja, berapa bulan yang lalu santer terdengar menteri-menteri Nasdem, karena Nasdem mengusung Pak Anies, itu akan diresapel. Ada 3 menteri dari Nasdem, ya kan? Kita paham betul. Tetapi sampai hari ini menteri-menteri dari Nasdem itu tidak diresapel. Megawati ingin minta PDIP diresapel, ya kan? Dan sampai hari ini belum terpenuhi. Artinya ada ketidakberanian dari pihak Jokowi untuk melakukan resapel. Karena barangkali juga kalkulasi politiknya atau barter politik dengan PDIP belum pas. PDIP masih ngotot ingin Puan Maharani, sementara pihak istana ingin Ganjar dan Erik, ya kan gitu. Terus kita dapat apa kata PDIP kan gitu? Kalau misalnya mendukung Ganjar Erik, kan hitung-hitungan begitu. Nah, kalau saya melihatnya dari tertundanya resapel kabinet beberapa bulan yang lalu, itu menunjukkan kekuatan politik Presiden Jokowi itu sudah melemah. Dan ini akan dibuktikan lagi di pertengahan tahun. Kalau di resapel sekarang saja dia gagal, Menpora saja sekarang kosong gitu kan. Kan mestinya Menpora itu harus cepat-cepat diisi dong. Masa menteri udah berapa lama tuh Zainuddin Amali mundur ya kan? Udah lebih dari sepekan. Tapi itu alibinya ada tadi katanya. Suratnya belum saya terima katanya, surat pengunduran dirinya. Kan udah nggak ada Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sudah menyetujui dan konon kabarnya juga Zainuddin Amali itu ditugaskan di PSI. Bukan keinginan dia, PSSI. Ya, PSSI. Karena keceplos PSI-nya. PSSI, minta maaf nih PSI ya. Nah, indikator apa saja yang Bang Tam lihat melemahnya Pak Jokowi itu? Selain tadi misalkan yang reshuffle nggak jadi. Terus kalau melemah itu karena faktor apa gitu? Satu, tunda pemilu. Tunda pemilu ini kan yang paling getol itu PDIP yang menentang. Ya kan? Karena kenapa? Ngapain kata PDIP? Lu partainya partai gua, iya kan? Namanya juga tanda kutip petugas partai. Tapi kok yang berkuasa LDP gitu loh, bukannya Megawati, ya kan? Ini kan artinya PDIP sendiri itu nggak dapat kue yang dalam tanda kutip yang memuaskan, malah yang memuaskan itu LBP dengan berapa seabrek jabatan, ya kan gitu. Ini kan mengecewakan PDIP. Katanya petugas partai, tapi partainya sendiri tidak terlalu diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Itu yang saya lihat. Ini indikator lain. Selain dari itu, dari reshuffle, tunda pemilu, terus juga kita lihat beberapa kebijakan Jokowi, kita lihat udah mulai sekarang partai-partai itu mengambil jarak, gitu ya. Udah mulai sekarang. Oke. Mungkin nggak tahu misalkan gini kan, di periode 1 nih Pak Jokowi dalam cengkraman kuat PDIP, periode 2 LBP. Nah, periode pertama juga tidak PDIP. Kita buktinya di periode pertama itu, kenapa kalau kita lihat runtut ada permasalahan antara PDIP dan Nasdem sampai Ibu Megawati tidak bersalaman
ketika pelantikan anggota DPR dengan Pak Surya Paloh di gedung MPR ketika itu, ya itu salah satunya itu banyak kepala daerah dan anggota DPR yang jadi tersangka, ditersangkakan oleh Jaksa Agung gitu ya. Jadi ada kecurigaan sehingga antara PDIP dan Nasdem maka terjadi ketegangan politik ya kan. Sampai dengan hari ini awal-awal Nasdem sudah mengatakan akan mencalonkan Pak Anies di 2019 Pak. Pak Surya Paloh sudah ngomong. Nah, ini kita lihat. Jadi PDIP di periode pertama nggak dapat apa-apa, di periode kedua juga tidak dapat apa. Dapat tapi tidak memuaskan. Oke. Mungkin nggak sih di ujung ini Pak Jokowi balik kandang, masuk lagi ke PDIP, manut lagi apapun keinginan Bu Mega dan seterusnya. Kecil kemungkinan. Jadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah syarat sekali dengan nuansa politiknya. Kan kita tahu siapa di belakang Partai Prima. Kan aneh, nggak lolos untuk ikut pemilu 2024, kok menggugatnya ke Pengadilan Negeri. Kan ini kan aneh, mestinya digugatnya itu Bawaslu, nggak puas Bawaslu ke DKPP kan begitu. Udah putusan final, nggak bisa ada lagi. Terus kalau muncul ujuk-ujuk ke Pengadilan Negeri, dari mana aturan hukum? Ya itulah rakyat Indonesia tertawa. Saya sendiri sarjana ekonomi yang banyak menggeluti menganalisis politik, yang tidak ngerti hukum, ya tertawa terbahak-bahak ketika Pengadilan Negeri memutuskan tunda pemilu. Memang atas dasar apa? Oke. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai